Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini kita akan menampilkan video pembelajaran terkait kepramukaan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, dalam pramuka itu ada yang namanya anggota muda dan ada yang namanya anggota dewasa. Anggota muda itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada siaga, yang kedua ada penggalang, yang ketiga ada penegak, dan yang terakhir ada pandega. Siaga itu anak-anak usia 7-10 tahun dilambangkan dengan warna hijau. Yang kedua ada penegak dilambangkan dengan warna merah. Dia itu remaja usia 11-15 tahun. Dan yang ketiga ada penegak, itu usia 16-20 tahun dilambangkan dengan warna kuning. Dan yang terakhir ada pandega, yaitu usia 21-25 tahun dilambangkan dengan warna coklat muda. Nah, kalau sudah 26 tahun ke atas atau sudah menikah disebut dengan anggota dewasa. Biasanya itu terdiri dari pembina, pelatih, pamong, atau majelis pembimbing. Nah, prinsip dasar kepramukaan itu seru banget. Misalnya belajar di alam terbuka, taat kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berebut, dan pastinya kegiatan yang menarik, menantang, serta progresif. Semua itu membuat kita menjadi berkembang dan jadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan siap mengabdi pada negara. Alur pembelajaran pramuka. Yang pertama, gerakan pramuka. Yang kedua, gerakan pendidikan. Yang ketiga, metode pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu pendidikan progresif sepanjang hayat. Kurikulum pendidikan kepramukaan. Yang pertama, ada SKU dan TKU. SKU atau syarat kecakapan umum adalah standar kecakapan umum yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka di semua golongan. Dan TKU atau tanda kecakapan umum yaitu tanda atau lencana yang diberikan kepada anggota yang telah memenuhi SKU. Yang kedua ada SKK dan TKK. SKK atau syarat kecakapan khusus adalah syarat untuk menguasai keterampilan atau pengetahuan khusus yang diminati peserta. Dan TKK atau tanda kecakapan khusus yaitu tanda atau lencana yang diberikan kepada peserta yang telah memenuhi SKK. Yang ketiga, SPG dan PPG. SPG atau syarat pramuka Garuda yaitu persyaratan untuk mendapatkan tingkat tertinggi kecakapan pramuka, yaitu pramuka Garuda. Dan TPG atau tanda pramuka Garuda yaitu tanda atau lencana resmi yang diberikan kepada anggota yang telah memenuhi SPG. Gerakan pramuka diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 serta ADART dan Jukran serta Juknis Gerakan Pramuka. Nah, selanjutnya adalah salah satu lambang utama dalam gerakan pramuka di Indonesia yaitu tunas kelapa. Jadi tunas kelapa ini diciptakan oleh Sunajo Atmodipuro yang merupakan seorang pegawai Departemen Pertanian yang aktif juga dalam gerakan pramuka di Indonesia. Kenapa sih kita memilihnya tunas pohon kelapa? Karena pohon kelapa sendiri itu dari akar hingga daunnya itu semua berguna, bermanfaat. Nah, jadi diharapkan kita sebagai anggota pramuka dari tunas hingga dewasa nanti itu berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknik dan keterampilan kepramukaan. Teknik kepramukaan adalah seni merancang dan mengembangkan kegiatan pembinaan dalam pendidikan pramuka. Di dalamnya terdapat keterampilan untuk memahami dan menerapkan prinsip dasar kepramukaan atau PDK dan metode kepramukaan atau MK. Selain itu, dalam teknik kepramukaan juga mencakup aturan yang terdapat dalam gerakan pramuka. Contohnya dapat kita lihat dalam kegiatan tali temali, baris berbaris, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip dan metode kepramukaan. Lalu, apa sih fungsi dari teknik kepramukaan? Fungsi utama dari teknik kepramukaan adalah
untuk merencanakan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, serta pengembangan pramuka penegak dan pandega secara konsepsional. Artinya, teknik kepramukaan ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan yang terarah, sistematis, dan mendidik. Sehingga kegiatan pramuka tidak hanya sekedar seru dan menyenangkan, tetapi juga memiliki pendidikan dan pembinaan karakter pada setiap anggota pramuka. Selanjutnya ada bentuk teknik kepramukaan. Bentuk teknik kepramukaan berisi kegiatan-kegiatan keterampilan kepramukaan, yaitu ada perkemahan dan perlombaan. Perlombaan meliputi jambore, kemah pekan, dan lain-lain. Sedangkan perlombaan memiliki tingkatannya. Yang pertama ada tingkat gugus depan, tingkat kuartir ranting, tingkat kuartir cabang, tingkat kuartir daerah, dan tingkat kuartir nasional. Keterampilan kepramukaan adalah kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang anak agar mereka mampu mengetahui kemampuan umum dan khusus mereka. Keterampilan kepramukaan memiliki beberapa bentuk. Salah duanya yaitu ada keterampilan spiritual, keterampilan emosional, dan masih banyak lagi. Selain itu, keterampilan kepramukaan juga dapat dinilai melalui SKU dan SKK. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama ada poin keterampilan emosional, yang kedua ada keterampilan spiritual. Jadi yang pertama, apa sih keterampilan emosional itu? Jadi keterampilan emosional ialah keterampilan menata emosi sehingga yang bersangkutan antara lain menjadi pramuka yang 1. Cermat dalam mengambil tindakan, 2. Tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, 3. Sopan dan santun, 4. Hormat kepada orang tua. Kemudian ada poin yang kedua yaitu keterampilan spiritual. Apa sih keterampilan spiritual itu? Jadi keterampilan spiritual ialah keterampilan sikap dan seorang pramuka yang dalam dirinya mencerminkan perwujudan 1. Pengamalan kaidah-kaidah yang dianutnya, yang kedua pengamalan terhadap kode kehormatan pramuka, yang ketiga pengamalan terhadap prinsip dasar kepramukaan, dan yang keempat pengamalan terhadap Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama ada poin keterampilan emosional, yang kedua ada keterampilan spiritual. Jadi yang pertama, apa sih keterampilan emosional itu? Jadi keterampilan emosional ialah keterampilan menata emosi sehingga yang bersangkutan antara lain menjadi pramuka yang 1. Cermat dalam mengambil tindakan, 2. Tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, 3. Sopan dan santun, 4. Hormat kepada orang tua. Kemudian ada poin yang kedua yaitu keterampilan spiritual. Apa sih keterampilan spiritual itu? Jadi keterampilan spiritual ialah keterampilan sikap dan seorang pramuka yang dalam dirinya mencerminkan perwujudan 1. Pengamalan kaidah-kaidah yang dianutnya, yang kedua pengamalan terhadap kode kehormatan pramuka, yang ketiga pengamalan terhadap prinsip dasar kepramukaan, dan yang keempat pengamalan terhadap Pancasila. Keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan, di antaranya kepemimpinan, perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan kegiatan administrasi, hubungan antar instansi atau relasi, serta penyusun laporan. Kemudian terdapat keterampilan mengenal alam, ialah keterampilan untuk dapat membaca keadaan dan benda-benda yang ada di alam sekitar, seperti kabut, matahari, bulan, dan bintang. Keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah keterampilan yang muncul akibat adanya dorongan pada diri seseorang terhadap kebutuhan masyarakat. Keterampilan sosial ini contohnya ada keterampilan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, lalu ada keterampilan wacana kesehatan masyarakat, dan keterampilan wacana pengamanan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan fisik. Keterampilan fisik adalah keterampilan yang dibutuhkan peserta didik secara fisik sebagai bekalnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan nantinya. Keterampilan yang telah disebutkan tadi itu memiliki alat ukur, yaitu diukur melalui SKK dan SKU dengan TKA dan TKU.
Baik, yang selanjutnya adalah keterampilan membaca dan menyampaikan isyarat dan sandi. Nah, keterampilan ini adalah keterampilan untuk menerima dan menyampaikan sebuah pesan dengan orang lain dengan cara menggunakan sandi, isyarat, dan kode. Oke, selanjutnya itu sandi angka. Sandi angka itu sangat mudah digunakan di pramuka. Nah, biasanya digunakan di hiking dan perkemahan. Dengan kunci dari sandi angka ini mengubah huruf menjadi angka, misalkan A menjadi 1 dan Z menjadi 26 atau 0 menjadi A atau 25 menjadi Z. Nah, berikut ini kunci dari sandi angka. Nah, Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang sandi Napoleon. Sandi Napoleon diambil dari nama Napoleon Bonaparte. Sandi ini digunakan dengan cara merangkai huruf-huruf dengan terbolak-balik, hampir menyerupai sandi ular. Huruf yang dirangkai dan dikelompokkan dalam sandi Napoleon harus sama. Oke, di sini aku akan menjelaskan cara membaca sandi Napoleon. Cara membaca sandi Napoleon yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, begitu terus seterusnya. Cara membaca tulisan ini yaitu dari atas. Pandu Rakyat Indonesia. Berikutnya adalah sandi rumput. Sandi rumput itu merupakan sistem penulisan yang menggunakan simbol rumput untuk mewakili huruf, angka, serta tanda baca. Sandi ini didasarkan oleh kode Morse. Namun, titik dan garisnya itu diganti dengan gambar rumput yang kecil dan besar. Fungsi sandi rumput sendiri itu antara lain adalah untuk memperkuat keterampilan komunikasi, serta menjaga kerahasiaan antar anggota pramuka, serta memperkuat solidaritas antar anggota pramuka. Berikut saya tampilkan contoh dari sandi rumput pramuka. Baik, sandi pramuka yang selanjutnya adalah sandi semapur. Sandi semapur adalah sandi yang biasanya dilakukan menggunakan gerakan tangan yang dibantu oleh alat bantu, yaitu bendera yang memiliki warna biasanya kuning atau merah. Beberapa gerakan semapur yaitu ini. Dan baik, yang terakhir adalah teknik dan keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan bukan hanya sekedar kegiatan rutin dalam latihan, tetapi juga merupakan bekal hidup yang sangat bermanfaat. Keterampilan ini melatih kita untuk mampu menghadapi berbagai situasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika dalam kondisi darurat. Ada 4 fungsi keterampilan kepramukaan yang perlu kita pahami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi keterampilan kepramukaan. Nah, untuk yang pertama, berkomunikasi. Agar pramuka mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan membangun kerjasama tim. Yang kedua itu adalah berpikir cepat dan tepat, supaya bisa mengambil keputusan sigap dalam berbagai situasi. Yang ketiga itu adalah bertahan hidup, yaitu kemampuan memanfaatkan alam untuk tetap hidup mandiri dan tangguh. Yang keempat adalah beradaptasi, agar pramuka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan maupun kondisi yang berbeda. Jadi, keterampilan kepramukaan bukan hanya soal teknis, tetapi juga membentuk karakter yang mandiri, disiplin, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian materi dari kelompok kami, semoga apa yang bisa kami sampaikan dapat bermanfaat bagi orang lain maupun bagi diri kami sendiri. Terima kasih.